Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. Bapak Ibu Guru. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat. Baik, ini kita akan melanjutkan kembali kegiatan MGMP kita pada hari ini tanggal 16 bulan Juli 2025 via Zoom. Dan kali ini kita sudah bersama pemateri kita, Bapak Subagio. Dan tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait tentang pembelajaran deep learning ya Pak Bagio. Ya, Pak. Baik, untuk memperlancar kegiatan kita pada hari ini, marilah kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja Pak Subagio, kami minta untuk menyampaikan materinya. Pada Pak Subagio dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu anggota MGMP yang saya hormati, Alhamdulillah setelah sekian lama kita vakum, kesibukan Bapak Ibu masing-masing, jadi kegiatan MGMP kita sudah beberapa kali ditangguhkan. Ya, Bapak Ibu sekarang kita bisa bertatap maya. wabarakatuh. Alhamdulillah yang penting Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat beri salam, mari kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, ini mengawali tahun pelajaran baru. Ada beberapa regulasi atau peraturan yang baru saja dikeluarkan. Ya Bapak Ibu, mari kita sama-sama cermati supaya ke depannya ya langkah kita dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya tidak tidak lari dari regulasi yang ditetapkan. Ya izin share dulu Bapak Ibu. Yang pertama yang akan saya sampaikan ini tentang perubahan ya Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 kepada Permendikbudristek nomor 13 tahun 2025 ini dia. Tentang kerangka kurikulum ya tentang kurikulum Bapak Ibu. Nah, di pasal 3 itu Bapak Ibu kita melihat di situ dikatakan dasar kurikulum itu memuat tujuan, prinsip, karakteristik pembelajaran, landasan filosofi, landasan sosiologis, dan landasan psikologis. Tetapi yang di nomor 13 tahun 2025 ini, itu yang poin C itu berubah sekarang ditambah yang di F, itu ada pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi untuk yang permen nomor 13 tahun 2025 tentang kurikulum itu ditambah dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah inilah nanti yang akan kita bahas pada kegiatan kita pada hari ini. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu tentang strukturnya. Nah, ini kita lihat di struktur ini tidak ada perubahan yang mendasar ya. Yang pada pasal 6 ini yang kolom pertama ini 6 pasalnya ya, kolom kedua ini isinya, kolom ketiga yang tahun 2025. Nah, pada pasal 16 ini Bapak Ibu, kita berbicara tentang kokurikuler. Kalau kemarin kita mengenal tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ya. Yaitu pada pasal 16 kokurikuler sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1B memuat kompetensi muatan pembelajaran beban belajar. Kemudian kokurikuler dimaksud dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang sekarang sudah dihilangkan Bapak Ibu. Kemarin masih ada banyak pertanyaan apakah P5 masih ada? Ya, ternyata di Permen nomor 13 tahun 2025 itu ya kita lihat sama-sama lihat di ayat 2 ini Bapak Ibu pasal 6. Di ayat 2 dikatakan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Satu. Kalau kemarin proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sekarang namanya pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Yang kedua, dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu bangun pagi, ibadah, olahraga, makan makanan bergizi dan sehat, ya, kemudian gemar belajar, kemudian bermasyarakat, kemudian tidur cepat. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang 7 kebiasaan anak Indonesia dan atau cara lainnya. Nah, kemudian berikutnya yang poin keempat, kokurikuler sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 dikembangkan oleh satuan pendidikan mengacu pada panduan yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan. Nah, inilah yang sekarang yang sedang kita tunggu ini Bapak Ibu.
Karena buku petunjuknya atau buku panduan tentang kegiatan kokurikuler seperti apa itu belum belum keluar. Jadi kalau nanti Bapak Ibu tanya seperti apa kegiatan kokurikuler yang menggantikan proyek P5, di sini dikatakan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas itu dikembangkan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada panduan yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan. Nah, ini dari kementerian yang membidangi tentang kurikulum. Inilah yang sedang kita tunggu. Cuman kemarin bocorannya ya tentang P5 ini Bapak Ibu, tentang kokurikuler ini karena di sini dikatakan lintas ya dalam bentuk pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu bisa saja dari guru mata pelajaran IPA, kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Inggris. Ini tiga disiplin ilmu, kemudian proyeknya atau kegiatannya adalah misalnya pada mata pelajaran IPA itu untuk fermentasi ataupun misalnya tentang fotosintesis. Nah, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia mereka lakukan adalah memberikan penugasan kepada siswa untuk menyusun laporannya. Kemudian untuk guru mata pelajaran bahasa Inggris mungkin bisa menceritakan dalam bentuk prosedur bagaimana terjadinya proses fotosintesis ataupun fermentasi ini. Ini kemarin bocorannya Bapak Ibu. Tapi untuk lebih lengkapnya lagi, lebih jelasnya lagi, kita menunggu buku petunjuk atau buku panduan yang nantinya akan dikeluarkan oleh direktorat yang membidangi kurikulum tentang bagaimana pelaksanaan kokurikuler ini. Ini perubahan dari proyek P5 menjadi kegiatan kokurikuler. Kemudian Bapak Ibu yang P5 itu sendiri, yang profil pelajar Pancasila, ya profil pelajar Pancasila yang 6 itu, dan kemarin ada beriman bertakwa, kemudian bergotong royong, bernalar kritis, kebinekaan global, mandiri dan kreatif. Ini sekarang ditambah menjadi 8, ditambah 2. Kewargaan di sini ada kewargaan ini pengganti daripada kebinekaan global. Kalau sebelumnya kebinekaan global, sekarang menjadi kewargaan. Bernalar kritis tetap, kreatif tetap, ya, mandiri tetap. Yang bergotong royong ini sekarang menjadi kolaborasi. Istilahnya berubah menjadi kolaborasi. Ya, jadi pertama kebinekaan global menjadi kewargaan, kemudian gotong royong menjadi kolaborasi, kemudian ditambah kesehatan dan komunikasi. Ini sesuai dengan Permendikbudristek nomor 10 ya tahun 2025 tentang standar kompetensi lulusan. Nah, di situ dikatakan eh, standar kompetensi lulusan itu merupakan dimensi profil lulusan yang memuat 8 ini. Berikut yang berubah Bapak Ibu pada pasal 18 itu tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekarang diganti ya menjadi muatan pembelajaran ya sebagaimana dimaksud pada pasal 16 tadi berupa tema-tema. Nah, nanti kegiatan kokurikuler kita itu berupa tema-tema, tapi kita sedang sekali lagi kita sedang menunggu. Kalau ditanya sama kepada saya seperti apa ya, saya pun belum belum paham juga Bapak Ibu karena kita sedang menunggu tadi akan diterbitkannya buku petunjuk. Kalau kemarin kita ada 6 ya, ada 6 tema itu mulai dari eh, seperti suara demokrasi, kemudian kearifan lokal ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau sekarang diganti berupa tema tapi tema-temanya belum dijelaskan karena nanti akan dikeluarkan buku petunjuknya oleh direktorat yang membidangi tentang kurikulum ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini beberapa perubahan-perubahan ya yang terjadi dari Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum kepada Permendikbudristek nomor 13 tahun 2025. Tetapi sekali lagi tetap kita mengacu atau kita menunggu daripada buku petunjuk yang dikeluarkan oleh direktorat yang membidangi ini. Nah, ini sekilas perbedaan antara Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ya tentang kurikulum yang sekarang direvisi menjadi Permendikbudristek nomor 13 tahun 2025. Yang saya sampaikan tadi adalah beberapa perubahan-perubahan yang mendasar yang ada di eh, kerangka kurikulum tersebut.
Baik, Bapak Ibu, ada hal yang perlu didiskusikan? Saya rasa tak ada ya. Kalau mau diskusikan, kita diskusikan dulu sebentar Bapak Ibu sebelum kita masuk kepada materi kita. Lanjutkan Pak. Situ langsung Oh, ke materi aja lanjutkan. Pak ya. Baik. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini di standar isi Bapak Ibu ya. Di standar isi Permendikbudristek nomor 11 itu tahun 2025. Nah, ini di standar isi mata pelajaran khusus untuk mata pelajaran kita bahasa Inggris di SMP itu ya. Isinya satu teks interaksional dan transaksional dalam konteks diri sendiri, keluarga, satuan pendidikan dan lingkungan di Indonesia dan atau lingkungan. Yang kedua teks multimodal, berbagai jenis teks dalam konteks diri sendiri, keluarga, satuan pendidikan dan atau lingkungan Indonesia. Yang ketiga kosakata, kemudian kalimat dan ungkapan yang lazim digunakan dalam teks dengan konteks diri sendiri, keluarga, satuan pendidikan dan lingkungan di seluruh Indonesia. Berikutnya unsur kebahasaan. Kemudian ragam budaya pada konteks diri sendiri, keluarga, kemudian gambar bergerak dan atau tidak bergerak dalam teks. Ini maksudnya video ya, bisa visual, audio visual. Kemudian strategi analisis ciri teks dan proses menulis teks. Ini materi yang akan nantinya kita ajarkan kepada anak didik kita. Jadi ada teks transaksional, interpersonal ya, interaksional, kemudian transaksional, kemudian multimodal, kemudian kosakata tetap diajarkan, kalimat, ungkapan, kemudian unsur kebahasaan ini tata bahasanya kita ajarkan, kemudian ragam budaya, gambar-gambar. Inilah Bapak Ibu, ini yang ada sekarang di dalam standar isi. Ini nanti yang akan kita ajarkan selama 3 tahun kepada anak didik kita. Jadi kalau tanya materi bahasa Inggris seperti apa, inilah materinya. Bagaimana bukunya? Nah, di dalam buku yang kemarin Bapak Ibu, apakah kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, yang masih sesuai dengan ini ya silakan dipakai. Ya, bukunya tidak berubah, tetap kita materi-materi yang masih sesuai dengan yang ada di dalam standar isi ini. Ada teks transaksional interpersonal itu Bapak Ibu. Kemudian ada teks multimodal, ada kosakata, kalimat dan sebagainya. Ini tetap kita ajarkan kepada anak didik kita. Nah, yang di luar ini, di dalam buku, tetapi di luar ini ya tidak kita ajarkan. Nah, tidak ada di dalam buku, ada di dalam standar isi ini ya kita usahakan kita cari sumber atau referensi yang lain. Nah, ini yang ada di dalam standar isi. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, inilah sekarang yang sedang didengung-dengungkan Bapak Ibu. Kita tentang pembelajaran mendalam. Nah, ini deh Bapak Ibu. Ini ada 4. Kayak ada 4 komponen kerangka pembelajaran mendalam. Jadi kita mulai dari pertama dimensi profil lulusan ini. Yang 8 itu Bapak Ibu, TPL. Yang kedua prinsip-prinsip pembelajaran. Yang ketiga pengalaman belajar. Yang keempat adalah kerangka pembelajaran. Nah, kita menggunakan piramida terbalik Bapak Ibu. Jadi empat komponen kerangka pembelajaran mendalam ini yang nomor 4, nomor 3, nomor 2 ini bertujuan untuk mencapai profil lulusan ini atau standar kompetensi lulusan yang 8 tadi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kewargaan, kemudian kolaborasi, ya, kemudian uh, bernalar kritis, kreatif, kemudian sehat, ya, kemudian komunikasi. Nah, ini tujuannya untuk standar lulusan atau standar kompetensi lulusan. Diharapkan dalam kegiatan pembelajaran kita nanti Bapak Ibu tidak lari dari dimensi profil lulusan ini. Kemudian Bapak Ibu, kita mulai dari nomor 4 ini kerangka pembelajaran. Ini kerangka pembelajaran ini ada di wilayah kita sebagai guru. Ya Bapak Ibu, sebagai guru maka kita memulai dari kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ini ada 4 ya Bapak Ibu. Ini tadi sudah kita bahas. Nah, dulu. Nah, tadi kita akan mulai dari nomor 4 belum kita masuk kepada. Kita mulai dari nomor 4 dulu Bapak Ibu. Nah, inilah wilayah kita Bapak Ibu guru. Kita mulai dari kerangka pembelajaran. Di kerangka pembelajaran itu pertama ada praktik pedagogis. Nah, ini ketika nanti Bapak Ibu menyusun RPP ataupun modul ajar.
Nah, ketika Bapak Ibu menyusun RPP atau modul ajar, yang pertama tidak lepas dari praktik pedagogis ini. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kemitraan pembelajaran. Nah, praktik pedagogis ini nanti isinya adalah model-model pembelajaran. Kemudian metode-metode pembelajaran dan media-media pembelajaran. Inilah nantinya yang akan Bapak Ibu gunakan. Yang kedua, kemitraan pembelajaran ini Bapak Ibu, ini adalah hubungan antara guru dengan siswa, ya, orang tua, komunitas, apa seperti kegiatan kita ini, kegiatan MGMP, kemudian komunitas belajar, kemudian dengan mitra profesional, nah, ataupun dengan dunia usaha datan. Ini namanya kita ini kita masukkan. Kita akan bermitra dengan siapa? Kemudian yang ketiga ini lingkungan pembelajaran. Di lingkungan pembelajaran itu ada lingkungan fisik, ada lingkungan virtual, misalnya di kelas. Nah, bagaimana classroom manajemen kita dalam menyusun meja, kursi, pencahayaan, sirkulasi anak, ya Bapak Ibu, ini lingkungan. Kemudian bisa di perpustakaan, bisa di labor, ataupun bisa di luar. Nah, kemudian bisa menggunakan ruang virtual. Kemudian budaya belajar seperti apa? Inilah lingkungan pembelajaran nantinya yang akan kita masukkan. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan digital. Nah, ketika keempat-empat ini sudah kita lakukan, sudah kita ada dalam perencanaan pembelajaran kita, ini sudah salah satu pembelajaran. Yang pertama adalah kerangka pembelajarannya dulu, Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan bahwa pada praktik pedagogis ketika Bapak Ibu menyusun perangkat pembelajaran, apakah RPP ataupun modul ajar, maka Bapak Ibu pertama bisa menggunakan model pembelajaran berbasis discovery inquiry. Ataupun Bapak Ibu bisa menggunakan pembelajaran berbasis project. Project based learning atau problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah atau cooperative learning. Atau Bapak Ibu juga bisa gunakan STEM. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan pelajaran berdiferensiasi. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan model scientific. Ataupun Bapak Ibu bisa menggunakan model pembelajaran berbasis teks. Inilah model-model pembelajaran nantinya yang akan Bapak Ibu gunakan ketika menyusun perangkat pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu, metode-metode yang akan Bapak Ibu gunakan. Nah, ini masuk dalam praktik pedagogis. Yang kedua, Bapak Ibu tadi kemitraan pembelajaran, bagaimana Bapak Ibu berkolaborasi dengan guru, dengan peserta didik, dengan orang tua, dengan kepala sekolah, ataupun dengan pengawas. Kemudian dengan MGMP, ataupun dunia usaha, ataupun lembaga-lembaga yang lainnya. Ataupun dengan masyarakat. Ini yang dimaksud dengan kemitraan pembelajaran. Berikut lingkungan pembelajaran tadi ada budaya belajar, ada ruang fisik, ada ruang virtual. Ini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu merencanakan pembelajaran apakah mau di dalam kelas ataupun di luar kelas ataupun menggunakan ruang virtual. Ya. Berikut yang keempat adalah pemanfaatan digital. Nah ini Bapak Ibu ketika menyusun pembelajaran Bapak Ibu ya memanfaatkan digital sebaik mungkin. Ya. Tadi apakah menggunakan Zoom ataupun ketika ujian Bapak Ibu menggunakan Kahoot ataupun Quizzes ataupun menggunakan Google Form ya dan sebagainya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke empat-empat inilah maka pembelajaran nanti yang akan Bapak Ibu lakukan sudah masuk ke dalam pembelajaran mendalam. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi tentang kita mulai dari nomor 4 yaitu praktik kerangka pembelajaran. Jadi kerangka pembelajaran tadi saya ulangi kembali ya Bapak Ibu. Ini kerangka pembelajaran ada 4 tadi. Ini ranah atau wilayah Bapak Ibu ketika menyusun perangkat pembelajaran. Yang pertama praktek pedagogis. Bagaimana Bapak Ibu nantinya memilih model pembelajaran tertentu. Ya, tadi saya sampaikan ada 6. Mulai project based learning, kemudian problem based learning, discovery, inquiry, kemudian cooperative learning, STEM, scientific, ataupun pembelajaran berbasis teks. Nah, baik yang kedua kita masuk ke nomor 3, kita mulai dari pengalaman belajar.
Nah, pengalaman belajar ini Bapak Ibu berbeda dengan sintak atau langkah-langkah pembelajaran. Nah, pengalaman belajar yang akan dialami oleh siswa ini pertama memahami. Ini pengalaman belajarnya memahami, setelah memahami mengaplikasikan baru merefleksi. Ini siklusnya tidak terputus. Artinya di pertemuan pertama Bapak Ibu mungkin hanya sampai kepada kegiatan memahami. Kita ingat di kurikulum 2013 Bapak Ibu, pengetahuan itu ada 4, ya. Ada pengetahuan faktual, kemudian ada pengetahuan konseptual, kemudian ada pengetahuan prosedural, dan ada pengetahuan metakognitif. Ini di kurikulum 2013. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka ini sekarang masuk ke pembelajaran mendalam, yang dimaksud memahami itu artinya siswa sudah diberikan pengetahuan-pengetahuan esensial. Nah, pengetahuan-pengetahuan esensial kemarin kita coba di kurikulum 2013 KD-KD kita itu dibuat menjadi KD-KD esensial atau KD-KD pokok. Nah, pengetahuan esensial ini mencakup pengetahuan faktual dan konseptual. Nah, inilah yang dimaksud pengetahuan esensial ini masuk kepada pengetahuan faktual dan pengetahuan konseptual. Kemudian pengetahuan aplikatif ini pengetahuan prosedural. Bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Ini namanya pengetahuan aplikatif. Kita diberikan manual atau siswa diberikan manual ataupun petunjuk-petunjuk cara melakukan atau membuat sesuatu. Seperti ketika Bapak Ibu membeli peralatan elektronik ataupun membeli bumbu-bumbu masakan atau membeli makanan, kan di situ sudah ada pengetahuan proseduralnya. Di belakangnya biasa ada petunjuk atau manual yang berupa pengetahuan aplikatif. Sekarang namanya aplikatif, kalau dulu namanya pengetahuan prosedural. Kemudian yang ketiga pengetahuan nilai dan karakter ini Bapak Ibu, ini kalau kemarin namanya pengetahuan metakognitif, ya. Di mana nilai-nilai dan karakter ini kita tekankan dalam kegiatan belajar. Anak jujur, anak sungguh-sungguh, anak disiplin, inilah pengetahuan karakternya yang nantinya akan kita berikan. Ketika kegiatan memahami, jadi di kegiatan memahami Bapak Ibu bisa menjelaskan, ya, bisa memberikan konsep-konsep kepada siswa-siswi. Ini mungkin pada pertemuan pertama. Kemudian setelah pengetahuan pertama, setelah memahami, kita lanjutkan dengan kegiatan kedua, mengaplikasikan atau menerapkan. Ketika Bapak Ibu memberikan kosakata, apakah di kegiatan pembelajaran berbicara, menulis, ya, atau membaca, nah, kosa-kosa kata yang kapan, bagaimana cara mengucapkannya. Ya. Kemudian pada pertemuan kedua, baru anak mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan yang 3 tadi, apakah esensial, aplikatif, maupun nilai dan karakter ini, mereka aplikasikan. Kalau berbicara ya mereka menerapkan atau mengaplikasikan kosakata yang sudah dipelajari, bagaimana pronunciation-nya, ya, bagaimana intonasinya, bagaimana tata bahasanya. Nah, bagaimana ungkapan-ungkapan yang seharusnya dipakai. Ini kegiatan mengaplikasikan. Ini bisa dilakukan pada pertemuan kedua. Kemudian pada pertemuan ketiga ini merefleksi. Merefleksi ini kegiatan anak, bukan kegiatan guru. Ya Bapak Ibu. Bagaimana kegiatan merefleksi yang dilakukan oleh anak? Ya, siswa bisa kalau prosedur itu bisa bertanya kepada guru, misalnya hasilnya kok tidak sesuai dengan ekspektasi, tak sesuai dengan yang diharapkan, bisa bertanya kepada guru, bisa bertanya kepada teman sejawat, ya, atau bisa buka YouTube, atau bisa membaca kembali. Ini kegiatan merefleksi, tetapi kegiatan siswa, bukan kegiatan guru. Nah, 3 siklus ini akan berlanjut terus. Kalau tadi materinya mudah Bapak Ibu, bisa dalam 1 kali pertemuan langsung ketiga-tiganya. Kalau materinya mudah atau materi sederhana. Bisa langsung kegiatan pengalaman belajar memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi bisa dilakukan dalam 1 kali pertemuan. Tetapi kalau materinya sulit, bisa 2 atau 3 kali pertemuan, maka kita bertahap. Pertemuan pertama pada kegiatan memahami dulu, kemudian pertemuan kedua mengaplikasikan, mungkin kegiatan pertemuan ketiga merefleksi, atau ke pertemuan kedua mengaplikasikan dan merefleksi. Ini
pengalaman belajar murid atau pengalaman belajar siswa, bukan sintak atau bukan langkah-langkah di dalam RPP Bapak Ibu. Di dalam langkah-langkah RPP Bapak Ibu tetap ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, di kegiatan memahami ini mulai masuk dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Ini kalau kita masuk pertemuan pertama. Tapi ini masuk pengalaman belajar. Apa yang didapat siswa pada hari itu. Ya, ini pengalaman belajar siswa pada hari itu hanya sampai memahami. Jadi tujuan pembelajaran nantinya kita ajarkan harus sampai merefleksi ini. Kalau belum sampai merefleksi, ini belum masuk kepada pembelajaran mendalam. Artinya anak sudah paham, kita berikan pengetahuan, kita berikan kosakata, kita berikan contoh-contoh ungkapan, kemudian siswa menerapkan, ya, menerapkan, mempraktekannya, ini mengaplikasikannya, kemudian mereka merefleksi, mungkin ungkapan-ungkapannya belum sesuai, atau tata bahasanya kurang, atau pronunciation-nya kurang tepat, atau intonasinya kurang tepat, atau penggunaannya tidak sesuai. Nah, ini kegiatan siswa merefleksi nanti yang akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Ketika siswa kurang paham, oh seharusnya seperti ini mengucapkannya. Ya. Atau siswa bisa melihat kembali di YouTube atau bisa kembali membaca, ya, membaca buku. Nah, ini langkah-langkah kegiatan merefleksi. Ini masuk kepada kegiatan pengalaman belajar siswa yang kedua. Yang nomor 3. Tadi kita mulai nomor 4. Nomor 4 itu kerangka pembelajaran. Kemudian nomor 3 itu pengalaman belajar. Baik, kita lanjut kepada nomor 2. Kita menggunakan piramida terbalik Bapak Ibu. Nah, tadi ini pengalaman belajar memahami, mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep-konsep materi, kemudian pengalaman belajar menunjukkan aktivitas personality, mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual, kemudian merefleksi proses didik, mengevaluasi makna proses serta hasil dari tindakan praktik nyata yang telah dilakukan. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang yang kedua, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, prinsip pembelajaran Bapak Ibu. Di prinsip pembelajaran itu berkesadaran, bermakna menggembirakan. Mungkin Bapak Ibu sering dengar seperti ini. Berkesadaran seperti apa sih kok bisa berkesadaran? Nah, ini lingkup siswa. Kalau nomor 4 tadi kerangka pembelajaran, yang 4 praktek pedagogis, kemudian eh, kemitraan, kemudian pemanfaatan digital, kemudian lingkungan belajar, ini ranah guru. Sementara yang kedua dan ketiga, 1, 2, 3 itu ranah murid. Tadi nomor 3 adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajar dimulai dari memahami, kemudian mengaplikasikan dan merefleksi. Sekarang kita masuk ke yang kedua, prinsip pembelajaran. Ini masih kepada siswa. Jangan sampai siswa datang ke sekolah itu hanya melepaskan beban atau tanggung jawab di rumah. Melepaskan tanggung jawab di rumah atau melepaskan beban di rumah. Atau hanya sekedar mendapatkan uang jajan. Jadi tiba di sekolah tidak ada niat untuk belajar. Hanya supaya dapat duit jajan dari orang tua, atau hanya supaya tidak disuruh kerja, tidak disuruh membantu orang tua, maka mereka datang ke sekolah. Ya. Datang cuma datang balik-balik. Duduk-duduk tapi tak dapat apa-apa. Kata orang Melayu tak dapat apa benda. Nah, supaya ini dapat maka harus timbul kesadaran siswa. Siswa datang ke sekolah memang betul-betul untuk belajar. Maka nomor 1 prinsip pembelajaran harus berkesadaran. Siswa itu harus sadar pentingnya belajar. Pentingnya pembelajaran pada hari itu. Pentingnya dia sekolah. Nah, supaya siswa ini timbul kesadaran untuk belajar Bapak Ibu, maka yang Bapak Ibu lakukan adalah yang pertama menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah ABCD misalnya. Bapak Ibu sampaikan. Jadi anak tahu, oh belajar hari ini di tujuannya. Tapi ketika Bapak Ibu tidak menyampaikan tujuannya, sama juga kita pergi ke pasar, bawa duit dari rumah, pergi ke pasar, tiba di pasar kita balik, tak dapat apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada tujuan. Tapi kalau kita sudah ada tujuan, oh tujuannya mau beli ikan, kalau Pak Dayat pergi ke pasar mau beli roti, ya dapat roti balik. Kalau nanti beli yang lain-lain tak masalah, karena khususnya tujuannya adalah membeli
membeli roti. Sama anak-anak didik kita juga seperti itu. Kita sampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu, apa tujuan pembelajarannya. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah kita sampaikan tujuan pembelajaran, kita sampaikan fungsi atau manfaat belajar pada hari itu untuk kehidupan nyata siswa. Jadi kita kaitkan manfaat belajar pada hari itu dengan kehidupan nyata siswa. Ya. Sampaikan manfaatnya. Kalau belajar tahu tujuannya tapi tak ada manfaatnya untuk apa? Seperti tadi misalnya Pak Dayat pergi ke pasar tujuan untuk beli roti, ya sampai rumah dibiarkan rotinya berjamur. Kan tak bermanfaat. Sama anak didik kita juga seperti itu. Kita sampaikan tujuan pembelajarannya, baru kita sampaikan manfaat belajar pada hari itu untuk kehidupan nyata siswa. Nah, baru mulai muncullah kesadaran siswa untuk belajar. Nah, kalau siswa sudah sadar, oh ini loh pentingnya aku belajar pada hari ini manfaatnya aku belajar pada hari untuk kehidupan nyata. Nah, setelah timbul berkesadaran baru bermakna. Nah, supaya pembelajaran ini bermakna Bapak Ibu, maka kita hubungkan dengan kehidupan nyata dengan kontekstual yang ada di lingkungan sekitar. Bapak Ibu mengajarkan berbicara. Ungkapan apa? Misalnya ungkapan meminta petunjuk, direction, ya. Ini fungsinya ketika anak didik kita pergi ke luar negeri, ketika mereka tidak tahu alamat yang mau dituju, arah yang mau dituju, mereka bisa menggunakan ungkapan-ungkapan ini. Atau ketika di mall mereka sesat, mereka bisa menggunakan ungkapan-ungkapan ini meminta petunjuk. Ataupun, kalaupun tidak mereka keluar negeri, ketika datang tamu dari luar yang menyampaikan ungkapan-ungkapan ini kepada siswa, siswa bisa meresponnya. Ya, ini artinya materi ini bermakna, ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Ya. Nah ini Bapak Ibu, karena khususnya kita bahasa Inggris ya, kita mengajarkan ya bahasa internasional ini supaya ketika mereka nanti apakah keluar negeri ataupun mereka bertemu dengan tamu-tamu yang menggunakan bahasa Inggris, ya, mereka bisa berkomunikasi. Ketika mereka membeli produk-produk elektronik ataupun makanan yang berbahasa Inggris, mereka paham. Ya. Dengan adanya kita memberikan materi-materi seperti tadi prosedural itu teks prosedural, kita berikan kosakata, kan mereka bisa tahu, oh seperti ini. Ini fungsinya. Nah, jadi supaya pembelajaran itu bermakna, maka kita kaitkan dengan kehidupan nyata atau dengan kontekstual. Ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga menggembirakan. Nah, siswa belajar itu gembira. Belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Mereka tidak tertekan. Ya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu nanti ketika besok ketika Bapak Ibu mengajar, yang kelas 8 dan kelas 9 ketika sudah mulai mengajar, ketika pergantian jam Bapak Ibu dengan guru lain, ketika siswa bersorak, siswa bertepuk tangan, atau siswa mengeluarkan napas seperti ada beban pikiran atau beban apa, itu nampak bahwa pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan menyiksa siswa. Artinya siswa tidak gembira. Atau ketika lonceng sudah berbunyi, habis jam mengajar Bapak Ibu, tetapi siswa masih mau belajar, masih meminta Bapak Ibu melanjutkan, berarti siswa itu senang. Nah, supaya ini menggembirakan, siswa gembira ketika belajar dengan kita, maka diharapkan kita menggunakan media-media yang bervariatif. Media-media interaktif. Menggunakan metode-metode yang bervariasi. Menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi. Yang Ini ketiga, fungsi saya supaya mau siswa timbul kesadaran, supaya pembelajaran kita adalah menggembirakan, tidak mudah Bapak Ibu. dipahami oleh siswa. Kami juga memilih jawaban. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Tadi ini prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran ini siswa sadar untuk belajar, siswa tahu makna fungsi belajar itu untuk apa, manfaat belajar untuk apa, kemudian siswa gembira selama proses kegiatan pembelajaran. Ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran.
Kemudian yang pertama tadi kembali ke pertama dari nomor mulai dari Saya kerangka tidak pembelajaran, instrumen kemudian masuk advokat prinsip pembelajaran dan sebagainya. Ini tujuannya Bapak Ibu untuk mencapai dimensi profil lulusan ini. Oke, sampai di sini Bapak Ibu silakan yang mau didiskusikan tentang 4 hal ini. Nah, di sini ada Bapak Ibu bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran tadi yang berkesadaran, kemudian bermakna menggembirakan melalui olah 4 ini, olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Bagaimana mereka menggunakan pikiran mereka, akal mereka, otak mereka untuk berpikir. Bagaimana mereka berpikir kritis, ya, kreatif, inovatif. Ya. Nah, di sinilah olah pikirnya. Olah hati bagaimana mereka ketika belajar mau menerima, ya tidak ego, ini Bapak Ibu. Ada toleransi. Ini olah hati. Kemudian olah rasa. Bagaimana ada empati mereka terhadap teman-temannya yang lain, ya Bapak Ibu. Nah, ini olah rasa. Kemudian olahraga. Nah, ini olahraga ini tidak harus di dalam kegiatan kita setiap hari ada olahraganya. Ya mungkin sekali-sekali perlu Bapak Ibu memberikan ice breaking supaya anak bergerak. Di samping pada kegiatan pembelajaran PJOK tentu ada kegiatan olahraga. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengajar bahasa Inggris mungkin nanti bisa kita selingi dengan ice breaking merupakan gerak yang menyehatkan fisik atau tubuh anak didik kita. Ini tadi dari prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Nah, tadi pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Oke, sampai di sini Bapak Ibu yang mau bertanyakan silakan. Kalau tidak ada kita lanjut. Baik Baik, Bapak Ibu. silakan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih Pak Rian. Ini pengalaman belajar ini adalah bagi murid. Ingat, pengalaman belajar bukan sintak atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Ya, pengalaman belajar artinya ketika dalam satu atau 2 jam tatap muka itu, anak memang betul-betul paham terhadap materi yang kita berikan. Apakah tadi teoritis, apakah pengetahuan faktual dan pengetahuan konseptual tadi. Misalnya Bapak berikan kosakata, Bapak mau mengajarkan kita masuk kepada berbicara, ya berbicara dan menyimak ya, menyimak dan berbicara kita tahap pertama itu di pada elemen CP kita. Nah, ketika sebelum masuk kepada kegiatan berbicara, tentu anak harus menguasai kosakata terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajarannya pada berbicara itu apa yang akan kita berikan. Misalnya, anak bisa meminta atau memberi pendapat. Ya, misalnya anak bisa meminta atau memberi pendapat kepada orang lain. Inggris. Sebelum anak bisa meminta dan memberi pendapat, Manggil. tentu kita akan memberikan, Bapak Ibu, kita akan memberikan kosakata, kemudian kita akan memberikan ungkapan-ungkapan, kemudian kita akan mengajarkan bagaimana cara mengucapkan ungkapan-ungkapan tersebut dan bagaimana meresponnya. Mungkin 2 kali 40 menit inilah yang kita berikan. Ya. Kita berikan kosakata, kita berikan ungkapan-ungkapan bagaimana cara membacanya, mungkin kita masukkan tadi unsur kebahasaannya. Oh ternyata setelah itu anak baru paham, tetapi anak belum mempraktekkan, baru sampai memahami dulu, memahami kosakatanya, memahami ungkapan-ungkapannya, memahami unsur kebahasaannya, apakah tata bahasanya, segala macam. Ketika anak sudah paham ini sudah masuk kepada tahap pengalaman belajar anak memahami. Ini pertemuan pertama 2 kali 40 menit. Nanti pertemuan kedua, minggu berikutnya atau hari berikutnya dalam 1 minggu 2 kali, hari pertemuan berikutnya anak mengaplikasikan. Jadi kosakata, kemudian ungkapan-ungkapan yang sudah dipelajari pada hari sebelumnya itu mereka praktek dengan teman. Mereka mempraktekannya dengan teman secara bergantian bagaimana meminta dan memberi pendapat. Nah,
Ketika mereka mengaplikasikannya pada hari itu mereka hanya mengaplikasikan ini. Kalau misalnya dalam kegiatan mengaplikasikan ini belum paham lagi, ada yang belum paham, kita ulangi kembali. Mana yang mereka tadi belum paham, mungkin dalam ungkapan-ungkapannya kurang sesuai, kita sampaikan lagi. Ungkapannya seharusnya seperti ini. Sehingga nanti kemudian anak diaplikasikan lagi. Nah, ini pada pertemuan kedua anak mengaplikasikan pemahaman atau pengetahuan yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan ketiga, ini merefleksi ini bisa masuk kepada pertemuan kedua, bisa masuk kepada pertemuan ketiga. Nah, merefleksi ini ketika memang anak sudah paham bagaimana mengungkapkan, meminta dan memberi pendapat, ya. Walaupun ternyata mereka belum paham, oh ternyata lupa apa ungkapan kemarin ketika untuk meminta pendapat ya atau memberi pendapat ketika orang bertanya seperti ini, apa yang harus saya jawab? Nah, ini mereka nanti bisa bertanya kembali kepada guru atau kepada teman atau membuka catatan yang sudah diberikan kepada siswa atau mungkin bisa nengok di YouTube bagaimana cara meminta ataupun memberi pendapat. Nah, ini demikian Pak Rian. Baik, terima kasih Pak. Atau ada lagi yang lain, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bagio. Ya, silakan Ibu. Saya ingin bertanya masalah koordinator kokurikuler. Mungkin apakah ini sama dengan koordinator proyek pada kurikulum Merdeka dahulu? Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, apa saja yang harus dilakukan oleh koordinator kokurikuler, Pak? Apakah sama dengan koordinator proyek menyiapkan apa yang harus dilaksanakan dalam P5 atau mungkin ada yang lainnya gitu Pak? Agak kurang paham Pak di sini. Oke, baik, terima kasih Bu. Nah, saya ulang kembali tadi ya di standar tentang perubahan dari nomor 12 ke nomor 13 ya. Di situ proyek P5 berubah menjadi kegiatan kokurikuler. Kemudian di situ ada dijelaskan pada pasal 2, pada ayat 2-nya, di ayat 2 itu dikatakan nanti menunggu petunjuk. Jadi, satuan pendidikan melaksanakan ini sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh direktorat yang membidangi ini. Jadi tentang kokurikulernya seperti apa, temanya seperti apa, tadi kan lintas disiplin ilmu seperti apa, itu nanti kita akan menunggu petunjuk atau buku panduan yang dikeluarkan oleh direktorat yang membidangi kurikulum ini, Ibu. Jadi untuk sementara kita wait and see saja ya. Jadi belum ada. Memang ketika di permen tentang tupoksi guru, di situ kan ada sebagai koordinator proyek ya. Koordinator proyek itu 2 jam satu kelas, di situ maksimal 3 kelas. Jadi kita dapat 6 jam ini bagi guru-guru yang kekurangan jam khusus bagi guru-guru sertifikasi ya. Guru sertifikasi yang sudah 24 jam, sudah terpenuhi 24 jam, ketika sebagai koordinator proyek, maka di Dapodik itu tidak akan keluar. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah terpenuhi 24 jam, janganlah ambil sebagai koordinator proyek, karena tidak akan keluar di situ, karena kita sudah terpenuhi. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum tercukupi 24 jam tatap muka untuk yang sudah sertifikasi, maka tadi sebagai koordinator proyek, satu kelas itu 2 jam, maksimal 3 kelas. Walaupun Bapak Ibu sebagai koordinator proyek 4 kelas atau 5 kelas, tetap yang dihitung 3 kelas saja 6 jam. Kemudian di permen itu ada pernyataan tentang guru wali. Guru wali tapi di bawah, ya di bawah tentang ekuivalen jamnya tidak muncul. Di atas guru wali, guru mata pelajaran yang membimbing siswa, ya sekian sejumlah siswa. Tapi di bawah tidak ada ekuivalennya berapa jam. Yang jelas masih ada sebagai koordinator proyek, di situ 2 jam 1 kelas. Untuk seperti apa koordinator proyeknya, apakah sama seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila kemarin? Tadi pada pasal 6 ayat 2, pasal 16 ya, pasal 16 ayat 2 itu dikatakan kita nanti sesuai dengan buku petunjuk yang dikeluarkan. Jadi sabar Ibu ya. Demikian Ibu, ada lagi? Bu Reza? Halo? Tidak Pak, itu aja Pak. Saya bingung di pembagian jam. Kita kan mau buat untuk masukkan Dapodik nih Pak, untuk sertifikasi
ini. Ya. Apa sudah bisa misalnya biarpun belum ada aturannya tentang koordinator kokurikuler, apa udah boleh kami bagikan jam saja, jam koordinator ini bagi kawan yang kurang jam? Oke. Oh, kalau sekedar dibagikan ya silakan Ibu. Kalau memang sekedar dibagikan untuk kawan-kawan yang kurang jam ya silakan, kan itu. Nah, kita lihat kembali di sini di Ibu di pasal di ya. Bentar. Nah, ini. Tadi pasal 16 ya. Nah, ini pasal 16 ini ayat 2 ini. Kan ayat 1 dan ayat 2 dikatakan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang sudah dirubah. Nah, ini dirubah Ibu. Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Ini tetap sama project based learning, ya, pembelajaran berbasis project. Atau dalam bentuk gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia yang bangun pagi, ibadah, olahraga, makan makanan sehat dan bergizi, kemudian gemar giat belajar, kemudian bermasyarakat, kemudian tidur cepat. Ini untuk kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, kemudian ataupun cara lain. Tetapi di bawahnya pada pasal ayat 4 ini dikatakan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembangkan oleh satuan pendidikan mengacu pada panduan yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan. Pejabat pimpinan ini yaitu direktorat yang membidangi kurikulum. Nah, sampai saat ini tadi sebelum kita mulai kegiatan saya buka di link Kemdikbud di kurikulum itu belum muncul bukunya. Nanti kalau sudah muncul buku petunjuknya baru kita bisa melakukan seperti apa sih kegiatan kolaboratif untuk kegiatan kokurikuler ini. Kalau cuma menunjuk, memberikan SK kepada teman-teman yang kurang jamnya, ya silakan. Ini sebagai koordinator, namanya bukan koordinator project ya, koordinator untuk kokurikulernya ini. Ya Ibu, dan demikian untuk sementara Ibu Riza. Tak ada lagi Bapak Ibu yang lain, silakan. Udah itu aja Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama Bu. Ya, Bapak Ibu yang lain seperti apa? Belum? Oke, kalau belum Baik, kita lanjutkan lagi. kita lanjut aja, Pak. Nih, baik Bapak Ibu tadi masih masuk ke pembelajaran mendalam ya. Nah, ini baik Bapak Ibu. Nah, kemarin kita mengenal ada taksonomi belum, ada menurut Wijin dan Tige, kemudian ada menurut Mazarno. Masih ingat kemarin di kurikulum awal kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu kita mengenal 3 taksonomi ya. 1 taksonomi Bloom yang dianu oleh Anderson, kemudian menurut Wijin dan Tige, kemudian menurut Mazarno. Nah, sekarang muncul yang keempat, taksonomi Solo. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu, kalau kita lihat antara taksonomi Bloom dengan taksonomi Solo, ini nanti akan muncullah perbedaan. Nah, ini Bapak Ibu. Tingkat pembelajaran mendalam ini mulai dari belum berkembang, dasar, berkembang, cakap, unggul. Nah, ini pembelajaran mendasar. Jadi ketika Bapak Ibu mengajar baru sampai C2 ya, memahami. Ini kan C2 nih. Menurut taksonomi belum itu baru mengingat dan memahami saja. Baru C1, C2 ini masih pembelajaran mendasar, belum masuk kepada pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam itu dikatakan sudah sampai kepada pembelajaran mendalam apabila sudah masuk mulai dari C3, menerapkan. C3, C4, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, inilah yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam. Kalau anak sudah sampai merefleksi ini Bapak Ibu, ini sudah unggul. Oleh sebab itu di pembelajaran mendalam harus sampai merefleksi. Sampai C5, C6 ini. Tapi kegiatan ini merefleksi. Nah, ketika sudah merefleksi baru sudah namanya pembelajaran mendalam. Jangan beranjak ke materi yang lain atau ke tujuan pembelajaran yang lain sebelum anak masuk kepada pengalaman belajarnya sampai kepada merefleksi. Nah,
Di taksonomi belum itu mengingat C1, memahami C2, menerapkan C3 tadi yang mengaplikasikan pengalaman belajar yang kedua, ya. Kemudian menganalisis ini C4, kemudian mengevaluasi C5, mencipta C6. Ini menurut taksonomi belum. Sedangkan menurut taksonomi Solo, Bapak Ibu, ini ada prastruktural. Kemudian ada instruktural, ada multistruktural, ada rasional, ada berpikir abstrak yang mendalam. Nah, ketika anak sudah C1 ini mengingat kan C1 mengingat itu mengingat kembali. Ayo anak-anak sebutkan siapa Presiden Republik Indonesia yang pertama? Soekarno. Nah, ini namanya mengingat. Ini Bapak Ibu. Kalau dulu kita mengajar anak didik kita ini seperti kita nyimpan uang di bank Bapak Ibu. Jadi anak didik kita ini seperti ATM atau seperti bank. Semakin banyak kita masukkan pengetahuan-pengetahuan, besok ketika ulangan kita ambil balik. Apa yang kita kasih itu kita tarik balik. Ya, artinya pengetahuan-pengetahuan kemarin yang kita berikan kepada anak didik kita, itu kita tarik balik dalam bentuk ujian atau ulangan. Ketika mereka bisa menjawab, maka nilainya bagus. Ya. Itu kemarin Bapak Ibu. Baru sampai mengingat. Maka kalau soal-soal nanti Bapak Ibu buat hanya siapa, di mana, kapan, ya itu hanya masuk C1 saja, mengingat. Oleh sebab itu kita usahakan Bapak Ibu sampai kepada penerapan. Maka ketika nanti Bapak Ibu mengajar, masuklah usahakan sampai C3, C4, C5, C6. Sedangkan pengalaman belajar anak itu sampai kepada merefleksi. Nah, memahami ini Bapak Ibu, kemarin ada pertanyaan. Di CP kita Pak itu kan semuanya isinya memahami. Coba nanti Bapak Ibu buka CP-nya. Di CP kita itu isinya siswa memahami, peserta didik memahami. Atau memahami saja, ya itu paling tinggi memahami. Nah, memahami di CP ini Bapak Ibu ini berbeda pada memahami yang ada di taksonomi belum, ya di taksonomi belum itu memahami C2. Kenapa CP kita ini berbeda dengan taksonomi belum? Karena CP-CP kita kemarin itu mengacu kepada taksonomi menurut Wijin dan Tige. Ya, belum muncul taksonomi Solo. Kemarin ini baru ada taksonomi belum, kemudian taksonomi menurut Wijin dan Tige, kemudian yang ketiga taksonomi menurut Mazarno. Nah, di kurikulum kemarin kita itu, kurikulum merdeka kita, di CP-CP kita itu, yang kata kerja operasionalnya atau kompetensinya itu memahami, itu menggunakan kompetensi yang digagas oleh Wijin dan Tige. Memahami di situ menurut Wijin dan Tige, anak betul-betul sampai bisa mengevaluasi, mencipta, kemudian empati, kemudian merefleksi, itu menurut Wijin dan Tige. Maka capaian kita kemarin di CP kita itu memahami. Nah, sekarang jangan sampai kita miskonsepsi antara memahami di CP dengan memahami yang ada di pembelajaran mendalam dan memahami yang menurut taksonomi Solo. Sementara memahami pada pengalaman belajar ini, ya ini adalah pengalaman belajar anak-anak betul-betul paham terhadap tadi pengetahuan esensial atau kemudian pengetahuan aplikatif dan pengetahuan metakognitif. Atau yang di kurikulum 2013 itu pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah ini Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengajar harus sampai merefleksi. Ya. Baru namanya pembelajaran mendalam. Kita tidak mengejar target kurikulum Bapak Ibu. Ingat, kita tidak mengejar target kurikulum. Artinya kita tidak harus mengajar minggu ini harus TP1, minggu depan harus TP2, tidak. Ya. Tetapi yang kita mengajar adalah ketuntasan, memang betul-betul anak paham dengan apa yang materi yang kita berikan sampai kepada kegiatan merefleksi pengalaman belajar anak didik kita. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan, silakan Bapak Ibu. Halo, jangan ditinggal saya sendiri sini, takut saya Bapak Ibu. Nanti saya sama Tidak, Luna. Pak. Nanti saya digondol sama Luna Maya. Ini kan kita tatap Maya. Ada yang mau tanya? Tak ada, alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu paham. Terus saja.
Jadi Pak, Ya, tanya sedikit boleh Pak? banyak lah, jangan sedikit. Jangan kok sedikit. Ya, silakan, Berman. Lanjut. Eh, terima kasih ya Pak. Untuk di pembelajaran kurikulum Merdeka ini berarti kita pakai taksonomi Solo ini ya Ya, Pak ya. nih, Belum berarti tidak dipakai lagi atau gimana Pak? belum dipakai. Ini tingkatan, Heeh. tetap kita menggunakan di ke pengalaman belajar memahami itu. Kan pengalaman belajar Heeh. tadi ada 3. Memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Nah, ketika anak memahami, Iya. misalnya Ibu mengajarkan menulis dan mempresentasikan ya, CP. Misalnya elemen kita menulis dan mempresentasikan. Nah, supaya anak bisa Mhm. menulis, tentu anak pertama menguasai kosakata. Yang kedua, anak memahami tata bahasa. Nah, supaya anak menguasai kosakata, tentu kita jejali anak dengan kosakata dulu. Anak Iya. mengingat, kan mengingat ya kosakatanya. Heeh. Kemudian kita berikan tata bahasanya juga anak masih mengingat. Nah, tata bahasa dan kosakata ini setelah mereka ingat-ingat, kemudian mereka pahami, kan? Oke, Iya. kalau kegiatan sehari-hari maka gunakanlah simple present. Kalau kegiatan sedang maka gunakan continuous, kan seperti itu. Anak mulai paham. Nah, ketika anak menulis, Ibu minta anak menulis. Nah, ini tentu kegiatan menerapkan apa yang sudah diketahui, kosakata yang sudah dimiliki, tata bahasa yang dipelajari, sudah paham, baru mereka mengaplikasikan dalam bentuk tulisan. Nah, ketika dia menulis ini kan terjadi juga menganalisis. Oh, ini tulisannya ini, Heeh. ini kegiatan kemarin ya kita gunakan untuk bahasa, dan apakah kita bercerita tentang recount text ya ataupun naratif text. Mhm. Itu nanti mereka akan menerapkan ini. Nah, setelah mereka selesai, ini kegiatan mungkin di pertemuan pertama hanya memberikan kosakata, memberikan tata bahasa. Anak sudah paham, nanti pertemuan kedua baru anak menulis apa yang kita harapkan. Dengan pengetahuan yang sudah dipahami, mereka membuat sebuah Aplikasi. tulisan, ya, yang mengaplikasikannya. Nah, setelah mereka Mhm. mengaplikasinya kan kemudian di situ menulis dan mempresentasikan kan. Iya. Mereka coba mungkin mereka membacakan kembali atau mereka menempel. Kemudian akan timbul yang berikutnya merefleksi. Merefleksi, oh ternyata setelah dilihat, oh ternyata tulisan saya ini masih kurang, belum sesuai. Seharusnya recount text itu semuanya dalam bentuk past Pasti. tense, kecuali ada dari situ menceritakan kegiatan yang sedang dilakukan, seharusnya ada bentuk continuousnya gitu kan. Kan mereka merefleksi ini. Nah, ketika mereka merefleksi ini, ya kita bantu. Mungkin mereka ada yang kurang paham atau kosakatanya kurang tepat. Kadang penggunaan kosakata kalau mereka melihat di kamus ya, sama-sama masuk ya, tapi kan penggunaannya berbeda-beda. Mhm. Memasukkan insert ya, masuk in, kan gitu. Bisa put into. Nah, ini kadang-kadang penggunaan kosakatanya tidak sesuai. Maka harus kita berikan vocabulary in context ya, sesuai penggunaannya. Gitu. Bagaimana tutup, close, cover, ya kan? Nah, ini mereka merefleksinya di sini lah, Bapak Ibu. Inilah yang namanya pengalaman belajar. Sekali lagi pengalaman belajar bukan langkah-langkah pembelajaran. Ya, jadi Bu Ermai tetap yang taksonomi belum ini tetap kita ini. Oh, dasarnya berarti ya Pak ya. Iya, ketika anak Mhm. sudah mencipta dan mengevaluasi, kalau menurut taksonomi Solo ini berpikir abstrak dan mendalam, inilah sudah masuk kepada betul-betul pembelajaran mendalam yang unggul, ya, sampai anak kepada merefleksi. Jadi kalau belum sampai kepada merefleksi ini, masih pembelajaran sudah masuk pembelajaran mendalam, tapi masih dalam tahap cakap. Kita harapkan kan unggul, supaya unggul ya Iya. bisa sampai mencipta. Nah, mencipta kalau kita kan anak menulis membuat karangan sendiri kan mencipta ya. Nah, Iya. demikian Bu Herma, ada lagi Bapak Ibu yang lain atau Bu Herma ada lagi yang mau didiskusikan, silakan. Itu aja Pak. Jadi nanti untuk kan kita nanti mempersiapkan modul pembelajaran. Mm-mm. Jika kita pakai metode deep learning ini, Deep, eh deep learning bukan metode Bu, pendekatan. Kalau iya menurut ini. pendekatan. Ah, ah.
Ya, silakan. Pendekatan deep learning ini berarti kita stepnya mulai dari memahami, mengaplikasi sampai merefleksi ya Pak ya. Ya, betul. Sampai tahap itulah. Oke, siap Pak. Iya, Kasih ya ya, Pak. tahap ini namanya pengalaman belajar, bukan langkah-langkah Iya, kegiatan iya. pembelajaran ya. Nah, Heeh, tetap di kegiatan benar. memahami ini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Nah, Oh iya siap. ada lagi Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Arif, mana Pak Arif tadi? Pak Arif ikut 2 kegiatan nampaknya. Entah Pak Rian atau Bapak Ibu yang lain. Ini berapa anggota kita nih Pak Rian? 22 orang ini. 22 dengan 22 saya. peserta. Tadi baru Pak Rian, Bu Ermai, Bu Reza. Ya, 22 peserta, mana Pak. yang lain ini? Ya, 22 termasuk saya kan. Iya, Pak. Lanjutkan 2 periode. Nah, tadi pengalaman belajarnya memahami, Bapak Ibu ini. Kita lihat saja dulu Bapak Ibu. Ini sudah ya. Kepada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran tadi berkesadaran, kemudian bermakna dan menggembirakan. Ya, bagaimana supaya ketika pelaksanaan pembelajaran ini siswa timbul kesadaran, tentu salah satu usahanya kita sampaikan tujuan pembelajaran, kemudian kita sampaikan manfaat pembelajaran pada hari itu. Nah, supaya bermakna kita kaitkan dengan kehidupan nyata, dengan kontekstual yang ada sekitar siswa atau yang ada ya di lingkungan sekitar lah. Kemudian yang ketiga menggembirakan. Nah, supaya menggembirakan tentu usahakan siswa suasana siswa belajar gembira, Bapak Ibu menggunakan metode-metode yang bervariasi, media-media yang bervariasi ya. Mungkin bisa gunakan game atau permainan yang hal-hal yang lain yang membuat memang pembelajaran itu seperti tidak belajar, bermain tetapi belajar. Tadi kemudian pengalaman belajarnya memahami, kemudian mengaplikasikan dan merefleksi. Nah, yang ketiga, asesmen, jangan lupa. Nah, asesmen kita kemarin mengenal ada ketika kurikulum 2013 ada asesmen as learning, ada assessment of learning, ada assessment for learning. Nah, ini sekarang dimunculkan kembali Bapak Ibu. Ya. Kemudian kemarin kita mengenal ada asesmen sumatif dan formatif dan sumatif, ya tetap kita lakukan. Nah, ketika Bapak Ibu merencanakan pembelajaran, tentu Bapak Ibu juga merencanakan asesmennya seperti apa yang akan Bapak Ibu gunakan. Ya. Ingat asesmennya tadi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ketika Bapak Ibu pengalaman belajarnya baru sampai memahami, ya tentu tujuan asesmennya berhubungan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dipelajari oleh siswa sebelumnya. Itu ketika pengalaman belajarnya pada hari itu baru sampai tahap memahami. Tapi kalau pengalaman belajar pada hari berikutnya atau pada hari itu sudah sampai mengaplikasikan, tentu asesmennya dalam bentuk praktek ya Bapak Ibu. Khususnya kita yang bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris tentu pengalaman belajarnya dalam bentuk praktek. Nah, seperti itu. Ya Bapak Ibu, 3 ini jangan sampai antara perencanaan dan asesmen tidak sinkron. Maka perencanaan, kemudian pelaksanaan asesmen ini satu kesatuan yang tidak boleh terpisah Bapak Ibu. Apa yang direncanakan yaitu dilaksanakan, kemudian itu yang dinilai. Nah, kita jangan seperti mazhab yang kemarin yang sudah saya pernah sebutkan. Kalau orang Jepang itu sedikit berbicara banyak bekerja, kalau orang India banyak berbicara banyak bekerja, kalau kita lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Artinya lain yang direncanakan, lain yang dilaksanakan, dan lain yang dinilai. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi betul-betul kita rencanakan, apa yang sudah kita rencanakan, kita laksanakan, dan kita nilai. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini ketika Bapak Ibu menyusun perangkat pembelajaran. Memang ini menyalahi, mohon maaf Bapak Ibu. Yang saya sampaikan ini menyalahi menurut saya sih, ya. Ini menurut saya menyalahi dari Permen nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Nah, di situ dikatakan bahwa perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu
perencanakan itu pertama fleksibel, ya, kemudian sederhana. Ini itu Bapak Ibu, ya ada 3, ya mudah, fleksibel dan sederhana. Kemudian hanya ada tujuan, ada kegiatan pembelajaran dan ada asesmen. Nah, sekarang di pembelajaran mendalam ini memang kita mengacu kepada kemarin modul ajar pada kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu harus pada tahap mengidentifikasi tadi kesiapan peserta didik. Ini masih ingat ada asesmen awal ya. Asesmen awal itu untuk melihat kesiapan peserta didik. Kemudian karakteristik mata pelajaran, ya tentu Bapak Ibu harus lihat mudah, sedang, sukar. Kemudian Bapak Ibu menentukan dimensi profil lulusan yang tadi saya sampaikan ya. Apakah berkeimanan, apakah kewargaan, apakah kolaborasi, kemudian apakah bernalar kritis, kreatif, nah, kemudian kesehatan ataupun komunikasi. Ini yang nanti akan Bapak Ibu tentukan pada kegiatan pembelajaran pada hari itu. Kemudian bagaimana Bapak Ibu mendesain pembelajarannya? Tentu Bapak Ibu memilih capaian pembelajarannya, elemennya apa? Apakah mendengar, kemudian apakah berbicara ataupun menulis, ya, membaca dan memirsa, menulis dan mempresentasikan, berbicara dan menyimak. Nah, ini 3 elemen yang kita miliki dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ini Bapak Ibu pilih. Kemudian topik pembelajarannya, ya, tentang apa? Kemudian lintas disiplin ilmu. Nah, ini lintas disiplin ilmu kalau memang ada, ya Bapak Ibu. Mungkin bahasa Inggris dengan mata pelajaran yang lain, apakah dengan mata pelajaran agama atau dengan mata pelajaran. Mungkin kalau kegiatannya itu berhubungan dengan prosedur, mungkin bisa antara bahasa Inggris dengan mata pelajaran IPA. Ini misalnya ya Bapak Ibu, ini lintas disiplin. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian menentukan kerangka pembelajaran. Nah, kembali ke kerangka pembelajaran tadi praktek pedagogis. Bapak Ibu menggunakan model apa, metode apa, media apa, bermitra dengan siapa, pemanfaatan digitalnya seperti apa, lingkungan belajarnya seperti apa, apakah mau menggunakan lingkungan belajar yang virtual atau lingkungan fisik, apakah mau di dalam kelas atau di luar kelas atau mungkin di kantin, ya Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu tentukan ketika mendesain. Kemudian pengalaman belajar. Nah, Bapak Ibu mau seperti apa? Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nah, pengalaman belajar yang 3 ini, apakah boleh dipilih satu saja atau ketiga-tiganya? Tentu dalam satu kali pertemuan usahakan harus tiga-tiganya Bapak Ibu. Tentu anak muncul anak sadar, kemudian bermakna pembelajaran itu, kemudian anak gembira ya. Nah, tapi nanti di tahap mana atau di langkah yang mana yang menggembirakan, di langkah mana yang berkesadaran, di langkah mana yang bermakna. Untuk tahap awal nanti bisalah kita masukkan dalam kurung, misalnya guru menjelaskan tujuan pembelajaran dalam kurung berkesadaran. Guru mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, misalnya Bapak Ibu buat dalam kurung bermakna. Atau siswa melakukan praktek permainan, misalnya menggembirakan. Nah, itu misalnya ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, merancang tahapan pembelajaran. Nah, langkah-langkah kegiatan awal, inti dan penutup tetap ya. Inti awal, inti dan penutup ini tetap. Ini berbeda dengan tadi yang pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Nah, kemudian deskripsi pengalaman belajar seperti apa. Berikutnya sebenarnya apa awal pembelajaran seperti apa, asas prosesnya apa, asesmen akhir pembelajaran untuk shift pembelajaran dan arti satu pada hari pembelajaran pada hari itu, yang kedua akhir pembelajaran adalah ketika Bapak Ibu satu LPP itu untuk 2 kali atau 3 kali pertemuan, kemudian diakhiri dengan ulangan harian. Inilah yang dimaksud dengan asesmen pada akhir pembelajaran.
Sampai di sini Bapak Ibu yang mau bertanya, tanya dulu lah. Kemarin Pak Erik tadi sini. Pak Hidayat, dapat sangka tuh. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Ini nampaknya tinggal kita bertiga aja Pak. Pak Rian, Pak Dayat, Iya, Pak Rian saya yang masih di sini loh, Pak. Oh, masih. Karena tak ada nampak mukanya. Pak, jujur. Aku kan semangat dari pagi kan itu. Kata sini. Ini ini modulnya ya Pak ya? Mana Pak? Mana Pak Bukan ya? Renaldi ini tak ada nampak? Pak Rinaldi ada workshop di sekolahnya, Pak. Yang mana? Ya. Oh, ada workshop. Iya, lanjut. Ini bukan modul Bapak Ibu. Bukan ya Pak? Ini contoh ketika nanti Bapak Ibu menyusun perangkat pembelajaran. Oh, Tadi kan mengidentifikasi, ya Bapak Ibu ya. Ketika mengidentifikasi tadi kita lihat karakteristik peserta ini, kesiapan belajar anak. Nah, kesiapan belajar anak tadi kan kita bisa menggunakan asesmen awal. Kesiapan seperti apa? Rendah, sedang, atau tinggi. Contoh kesiapan belajar anak itu Bapak Ibu mengidentifikasi kesiapan belajar anak. Oh, ini ketika kita ngajar bahasa Inggris, kosakata anak didik kita ini masih sedikit. Karena di SD tak pernah belajar. Anak kita tak pernah belajar bahasa Inggris, tak dapat pelajaran bahasa Inggris, tak kursus atau tak les, maka kosakatanya sedikit. Ini masuk ke dalam kesiapan belajar peserta didik, ya. Anak kami kemampuan kosakatanya rendah, tata bahasanya belum tahu seperti apa. Ini disebut dengan mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Kemudian mata pelajaran ini kita analisis ya Bapak Ibu, yang mudah, sedang, sukar itu. Nah, kemudian dimensi profil lulusan ini kita pilih. Yang 8 ini Bapak Ibu mau berapa? Ada tak batasannya? Bapak Ibu biar sedikit, tapi kita terus menerus ya. Misalnya pertama, dimensi profil lulusan 1 pada hari itu beriman dan bertakwa, atau bernalar kritis, atau kolaborasi, atau ketiga-tiganya, atau ditambah 4 komunikasi. Tadi misalnya kita menggunakan capaian elemen pada berbicara dan menyimak dan berbicara. Tapi kita belum sampai kepada di pengalaman belajar masih pada tahap memahami. Ya, ketika memahami kan anak belum sampai mengkomunikasikan. Ya Bapak Ibu, mungkin kita baru pada tahap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian baru berkolaborasi atau baru kemandirian. Inilah nanti yang akan Bapak Ibu pilih. Kemudian capaian belajarnya tuliskan, ya, capaian pembelajaran ini kita tuliskan elemennya. Kemudian lintas disiplin ini kalau ada, tuliskan tujuan pembelajaran, kemudian tuliskan topiknya, apakah tadi tentang prosedur ataupun naratif, ataupun tentang ungkapan transaksional interpersonal ataupun tentang apa ini Bapak Ibu tuliskan. Nah, praktek pedagogis ini pada berikutnya di praktek pedagogis Bapak Ibu tuliskan model pembelajaran apa yang akan Bapak Ibu pilih. Misalnya Bapak Ibu menggunakan project based learning atau Bapak Ibu problem based learning atau Bapak Ibu menggunakan model pembelajaran berbasis teks yang 4, building knowledge of the field ya BKOF. Sintak yang kedua adalah modeling of the text ya. Sintak yang ketiga joint construction of the text. Yang keempat, independent construction of the text. Ini kalau kita menggunakan model pembelajaran berbasis teks. Atau ketika Bapak Ibu menggunakan scientific, pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan, yang keempat mengolah, yang kelima mempresentasikan. Jadi model pembelajaran dan sintak atau langkah-langkah pembelajarannya harus sesuai. Jangan modelnya lain, langkah-langkahnya lain. Ini pada praktik pedagogis. Kemudian Bapak Ibu menggunakan metodenya apa? Metode tanya jawab, diskusi, penugasan, bermain peran. Bapak Ibu pilih di sini. Medianya apa yang akan Bapak Ibu gunakan? Ya, Bapak tuliskan ya. Ini pada praktik pedagogis. Kemudian kemitraan Bapak Ibu mau bermitra dengan siapa? Ya, dengan orang tua atau dengan kombel, dengan perawat, ya, atau melalui MGMP. Nah, ini Bapak Ibu tuliskan. Ini pada tahap kedua desain pembelajaran. Kemudian pengalaman belajar. Nah, ini di kegiatan awal kan ada kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, ini Bapak Ibu tuliskan prinsip pembelajaran. Berkesadaran bermakna menggembirakan.
pilih Bapak Ibu. Oh, pertama mungkin berkesadaran dulu, ya Bapak Ibu. Nanti baru muncul di kegiatan inti mungkin bermakna, atau di kegiatan awal berkesadaran dan bermakna, atau cukup berkesadaran, nanti di kegiatan inti masuk kepada bermakna dan menggembirakan. Ini misalnya nanti Bapak Ibu tuliskanlah di sini. Kemudian pilih pengalaman belajarnya, apakah baru sampai tahap memahami dulu, ya. Nyari sesuatu. Misal pertemuan pertama mungkin baru pengalaman belajarnya memahami, kalau pertemuan kedua sudah masuk pada mengaplikasikan, pertemuan ketiga mungkin Bapak Ibu akan milih merefleksi dan sebagainya. Ini Bapak Ibu, ketika memahami apa saja yang dilakukan. Nah, inilah langkah-langkah yang akan Bapak Ibu tulis, yang Bapak Ibu rencanakan pada kegiatan pembelajaran. Oke, sampailah di asesmennya. Sampai di sini Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat, tadi makanya saya katakan ini sepertinya bertentangan dengan Permen nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Di Permen nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses itu dikatakan perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan itu pertama mudah, ya, mudah dibuat, mudah dipahami, mudah dilaksanakan. Yang kedua sederhana, ya, kemudian simple, artinya tidak mengacu pada Bapak Ibu bisa dalam bentuk RP, kita bisa dalam bentuk belajar. Kemudian isinya cuma ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Cuma ada 3. Nah, kalau ini Bapak Ibu kayaknya lebih dari 1 halaman. Jadi kemarin kita sudah mencoba membuat RPP 1 halaman, sekarang atau RPP 1 lembar. Nah, ini kayaknya sudah lebih dari 1 lembar. Nah, kita ikut sajalah Bapak Ibu. Yang jelas apa yang Bapak Ibu rencanakan, itu yang Bapak Ibu laksanakan, dan itu yang akan Bapak Ibu evaluasi. Sampai di sini yang mau didiskusikan silakan tentang RPP-nya Bapak Ibu. Inilah RPP nantinya akan Bapak Ibu rancang. Oke, silakan Bapak Ibu. Lebih ribet dari kemarin atau bagaimana? Pastinya lebih Kita ribet ya, jangan, Pak. ya, kita tak usah ikut prinsip Sumanto. Masih ingat Sumanto? Ya, Nah, Sumanto pemakannya sih ya. tuh, apapun makanannya, minumannya tetap teh botol Sosto. Artinya apapun kurikulumnya, apapun menterinya, aku mengajar seperti yang dulu, tak terpengaruh. Berarti Bapak Ibu istiqomah. Ya. Kalau Pak Hidayat, tak boleh istiqomah, marah nanti Bu Dede. Bu Ade marah ya Pak Hidayat. Kemarin Ade sekarang udah tambah istiqomah pula. Jangan. Ya, silakan Bapak Apakah Ibu yang ada mau tanya. contoh sudah jadinya, Pak? Ya, Apakah ada contoh yang sudah jadinya gitu dari tadi RPP ya? Cek 1, 2, 3. minta Halo, contoh halo Pak. seperti yang sudah dapat. Eh, Kayaknya jaringan di sini nih. Siapan peserta didik seperti apa? Kemudian materi pembelajaran seperti apa? Kemudian dimensi profil lulusan mau dipilih Bapak Ibu seperti apa? Ini tinggal Bapak Ibu checklist saja. Tadi Ini mati 1 ikan itu, Bang. Ini nanti tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Kan tinggal kita isi Bapak Ibu. Yang kesulitan di mana ngisinya? Bu Ermai, kira-kira di mana Iya, Pak. kesulitan? Itu kan ada tiga asesmen tadi tuh, Pak. Asesmen Hmm. awal, asesmen proses, sama asesmen akhir. Ya, Nanti asesmen awalnya di kegiatan awal kita masukkan. Apa dia cuman berupa mungkin seperti tes simple untuk mengetahui sejauh mana anak mengetahui materi, atau bagaimana nih, Pak? oke, baik. Asesmen awal ini kan bisa di awal masuk. Ya, Bapak Ibu. Mhm. Awal masuk materi baru. Awal di awal tahun pelajaran.
Nih, awal masuk materi baru atau di materi di awal tahun pelajaran Bapak Ibu berikan asesmen awal. Tadi guna asesmen awal apa? Untuk melihat kesiapan belajar anak didik kita. Kesiapan belajar anak didik kita seperti apa? Rendah, sedang, atau tinggi. Kan gitu. Ini namanya kesiapan belajar dari asesmen awal. Contoh ketika Bapak Ibu akan kita bahasa Inggris, kuncinya adalah pada kosakata. Ya kan? Kosakata kita kalau banyak, ngomong apa saja kita bisa. Tak salah bahasa Inggris. Bapak Ibu yang belajar bahasa Jawa atau belajar bahasa Minang, kosakatanya banyak, ngomong gampang saja. Kalau masalah tata bahasanya sesuai tak sesuai, itu nomor sekian. Kan itu yang penting ngomong sesuai dengan sesuai dengan kosakata. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Jadi pertama kosakata dulu dilihat. Tata bahasanya bagus, tak ada kosakata kan percuma. Jadi pertama tentu asesmen awal kita melihat kosakata anak didik kita. Yang kedua tata bahasa anak didik kita. Yang ketiga pronunciation anak didik kita. Nah ini Bapak Ibu. Ini dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ya. Nah, kalau kosakata anak didik kita kurang tentu nanti ya kita pertama akan mengutamakan pada kosakatanya dulu. Nah ini masuk di asesmen awal. Kemudian di Berarti kita di sana. gimana Ibu? Oh ya maaf Pak. Maaf Pak. Maksud saya nanti kita di sana memasukkanlah di sini harus melampirkan lembaran asesmennya gitu dalam RPP di pertemuan ini. Ya, biar PP kita kalau ini pertemuan pertama, kan ini khusus pertemuan pertama. Iya. Kalau pertemuan kedua kan kita sudah tahu kesiapan belajar anak didik kita kan. Oh iya 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 iya. Oh ternyata anak didik kita nih kosakatanya masih kurang. Itu oh tata bahasanya masih kurang, belum tahu karena dia kenapa? Karena di SD tak belajar. Kalau di Mahabodi ya tak masalah. Anak-anak kita rata-rata sudah les semua. Tapi yang di negeri ini apalagi kasihan anak didiknya. Dia tak dapat bahasa Inggris, tak ada kursus les pula di Pulau Tulang itu kan kasihan. Mm-mm. Ini masuk di dalam asesmen awal. Kemudian di dalam asesmen dalam proses pembelajaran, kan tadi kita di pengalaman belajar kembali ke pengalaman belajar ini Bapak Ibu, kan tadi memahami ya. Di memahami tadi itu ini ada kita pilih ini ada memahami, ada mengaplikasikan, ada merefleksi. Mungkin pertemuan pertama kita hanya sampai pada tahap memahami dulu. Budak tak paham jangan dilanjutkan mengaplikasi. Iya. Ya kan? Budak paham bahan-bahan yang diperlukan nak buat kue. Budak tak paham cara-cara buat kue. Budak tak paham alat-alat tadi alat-alat dia. Kan tentu kita tak bisa langsung mengaplikasikan. Biar ada budak paham dulu. Atau ketika kita mengajarkan berbicara tadi meminta misalnya memperkenalkan diri lah. Ya, ini misalnya memperkenalkan diri. Tentu ketika dia akan memperkenalkan diri, kosakatanya harus tahu bagaimana memperkenalkan diri sendiri, memperkenalkan orang lain, bagaimana pengucapannya. Nah ini ya, mungkin ini pertemuan pertama dulu. Nah, bagaimana dengan asesmen prosesnya? Ketika dia bermasalah berbicara atau elemen CP-nya berbicara, tentu asesmennya asesmen dalam bentuk praktek. Kita Mm-mm. tanya, ya kan? Kalau berbicara jangan kita pula pakai tulisan, tak nyambung nanti. Kecuali dia menulis atau membaca, ya. Yang berbicara ya kita berbicara dengar ya kita pakai dalam proses ini ya kita tanya gitu. Atau siswa disuruh nanya teman lainnya. Ini. Ini kalau kita baru tahap memahami dulu. Tapi nanti pertemuan kedua ketika mengaplikasikan ya dia betul-betul memperkenalkan diri sendiri, memperkenalkan orang lain gitu. Sampai betul-betul dia paham bagaimana memperkenalkan diri sendiri, memperkenalkan orang lain. Ini pada pengalaman belajarnya. Nah, di dalam pengalaman belajar itu ada prinsip pembelajaran. Tadi ada pengalaman, ada prinsip. Tadi bermakna, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Tadi supaya bisa berkesadaran kita sampaikan tujuan, kita sampaikan manfaatnya, supaya bermakna kita hubungkan dengan kehidupan nyata, ya supaya bergembira, supaya anak tak terasa belajar, supaya nyaman dalam belajar, ya tentu bagaimana suasana hatinya,
Kemudian bagaimana kita menggunakan media-media yang interaktif ya atau metode-metode yang interaktif ini supaya anak menggembirakan atau anak gembira dalam belajar. Jadi tak tertekan ya. Kalau kita paksa nanti anak tertekan pula ya. Jadi tidak menggembirakan lagi. Demikian Bapak Ibu. Dan lagi Bu Ermai? Itu aja, Pak. Oke. Jadi Kasih, nanti Pak ya. ya sama. Bapak Ibu tinggal milih saja ini. Ya tadi yang Bapak Ibu tanyakan Pak contohnya seperti apa? Ini contohnya. Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu centang saja. Yang penting jangan centang perenang saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu centang. Bapak Ibu pilih. Saya mau di pertemuan pertama ini saya minta anak saya bernalar kritis atau kolaborasi saja. Misalnya atau berkeimanan dengan kolaborasi. Atau anak mandiri atau anak kreatif ya Bapak Ibu. Atau anak di kewargaan. Kewargaan ini sama dengan kebinekaan global. Anak tidak ketika kita gabung tunjuk untuk di kelompok diskusi dia tak milih aku dengan teman ini aja dengan yang dia misalnya. Yang pandai dengan yang pandai, yang kaya dengan yang kaya, yang lawa dengan yang nak lawa berarti kan tidak masuk kepada ini kewargaannya tak kurang Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu pilih dimensi Pak, profil lulusan mana yang mau ditekankan. Ya silakan. Pak, kalau misalnya ini keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini, ya nanti hubungannya kita hubungkan dengan materi yang kita ajarkan. Iya. Artinya begini Pak, selama proses pembelajaran pada hari itu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini kan dalam bentuk umumnya Pak. Nanti kan ada indikator-indikatornya. Indikator beriman dan berketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu kita mau mengambil indikator yang mana? Contoh kemarin di profil pelajar Pancasila itu kan ada akhlak kepada sesama manusia atau akhlak kepada alam, kan seperti itu. Sama ketika beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa nanti kita lihat indikator mana yang mau kita tekankan. Iya, Pak. Jadi kan masih dalam lingkup yang kemudian bernalar kritis juga seperti itu. Kita maunya seperti apa? Baik. Ya Pak ya. Ya. Oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Tadi yang minta contoh tadi. Nanti kita makanya kalau perlu nanti suatu kapan lagi Pak Dayat kita buat satu contoh RPP ini lihat. Kita isi ini sama-sama. Iya, Pak. Ambil Boleh, Pak. satu elemen CP ya. Ambil satu elemen CP kemudian ambil satu tujuan pembelajaran baru kita buat sama-sama ini. Kita coba praktekkan satu dulu. Berarti yang profil kelulusan itu, Pak, Hmm. kalau kita tak mau buatnya dalam bentuk centang-centang, nggak masalah ya, Pak ya. Kita langsung ketikkan aja. Mungkin dimensi profil lulusan kita langsung ketik kewargaan dan penalaran kritis misalnya. Jadi Iya. kita tak bentuk gini, centang-centang gini, boleh kan? Boleh Bu, ini kan tadi contoh. Makanya Mm-mm. kenapa tak dikasih contohnya jadi nanti semua seperti itu. Kami ini mohon maaf Bapak Ibu. Ini yang sudah-sudah ketika dikasih contoh dari kementerian harus seperti itu semuanya kan. Nah ini. Mm-mm. Jadi kita tak berkembang Bapak Ibu. Kan nanti masing-masing kita berbeda-beda sesuai dengan karakteristik tadi di karakteristik satuan pendidikan, karakteristik pendidikan tenaga kependidikan di sekolah masing-masing, sarana prasarannya seperti apa kan berbeda-beda kita. Tapi inilah langkah-langkah yang nantinya harus kita isi ya Bapak Ibu. Jadi kegiatan inti sekali lagi ini yang memahami pengalaman belajar itu kalau materinya mudah, misalnya lah Bapak Ibu anggap satu kali pertemuan itu bisa tercapai, misalnya ini masuk ketiga-tiganya, memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Tapi kalau menurut Bapak Ibu tak mungkin satu kali pertemuan, karena menurut saya sih memang tak mungkin lah satu tujuan pembelajaran itu bisa satu kali pertemuan. Tentu perlu beberapa kali pertemuan ya. Nah, kalau memang beberapa kali pertemuan ya kita pertemuan satu kita pilih memahami, nanti pertemuan kedua mengaplikasikan, tapi masih berkesinambungan atau berkelanjutan dari tahap sebelumnya. Yang dipahami tentang apa ya yang diaplikasikan itulah yang sudah dipahami dan seterusnya Bapak Ibu. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Yang mau tanya
Alhamdulillah. Bapak Ibu kalau ditanya tak mau tanya. Alhamdulillah. Pak, Ya, ya silakan. Pak, kalau dalam supervisi itu kan harus ada tiga-tiganya harus satu sekaligus tuh Pak. Apanya Bu? Yang sampai merefleksi kan Pak. Oke sekali lagi mohon maaf ya. Merefleksi di sini. Oh ya. Ini namanya merefleksi pada pengalaman belajar. Bukan ini kegiatan siswa, bukan kegiatan guru. Kalau kita mengacu ke kemarin sebelumnya Bapak Ibu, merefleksi itu kan di kegiatan penutup, ya kan? Iya. Refleksi itu di kegiatan penutup. Nah, sementara refleksi di pembelajaran mendalam ini adalah pengalaman belajar siswa. Jadi siswa yang merefleksi, bukan guru. Belum masuk kegiatan penutup. Ini kan kegiatan penutup ada sendiri ini. Misalnya kita ambil pengalaman belajarnya cuman sampai pada kegiatan memahami. Nah, kegiatan memahami nanti ketika penutup, di kegiatan penutup, kita bisa merefleksi, guru dan siswa bisa merefleksi. Tapi berbeda merefleksi pada pengalaman belajar ini ya. Jadi merefleksi seperti apa? Misalnya anak-anak, tadi bagaimana Bapak Ibu menyampaikan materi ini terlalu cepat, membosankan, menarik atau tidak, apa yang nantinya akan kamu lakukan selanjutnya. Ini masuk kepada kegiatan merefleksi pada kegiatan penutup. Kemudian buat kesimpulan, Bapak Ibu. Kemudian menyampaikan lagi materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Ini pada kegiatan penutup. Refleksi pada kegiatan penutup. Yang Ibu tadi sampaikan ketika disupervisi, sampai kepada merefleksi, itu refleksi guru bersama siswa untuk kegiatan penutup. Nah, merefleksi pada pengalaman belajar ini adalah siswa yang merefleksi. Apa yang direfleksi siswa adalah kegiatan yang pengalaman belajar mulai dari dia memahami, mengaplikasikan itu sesuai belum dengan ekspektasinya. Tadi misalnya capaian pembelajaran siswa bisa menyampaikan, meminta atau memberi pendapat. Atau siswa bisa menulis prosedur misalnya, ya. Setelah dikasih kosakata, dikasih tata bahasanya, nah kemudian mereka bisa menulis, nah, mereka diminta untuk membuat teks prosedur. Nah, ketika merefleksi, teks prosedur yang sudah dipelajari, yang sudah dihasilkan itu mereka merefleksi kembali, dianalisis kembali, dilihat ini sudah sesuai belum, kosakatanya sudah sesuai belum, sudah tepat belum, tata bahasanya sudah tepat atau belum, ejaannya sudah tepat belum, penggunaan capital letternya sudah sesuai belum. Ini ketika siswa merefleksi. Jadi merefleksi bisa juga menyampaikan buah pikirannya atau siswa merangkum. Ini bisa juga dalam kegiatan merefleksi pada pengalaman belajar ini. Sekali lagi, merefleksi pengalaman belajar berbeda merefleksi pada kegiatan penutup. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Baik Pak, satu lagi Pak. Ya, boleh. Itu kan saya ini kan sedang ikut PPG nih Pak. Jadi kan mau buat UKIN untuk video UKIN Pak. Jadi apakah video UKIN itu kan disuruh memakai deep learning nih Pak. Sementara kan baru disosialisasi nih. Apakah sampai refleksi pengalaman belajar siswa Pak? Ibu berapa kali pertemuan Ibu? Kalau untuk video UKIN kan satu kali aja Pak. Satu kali pertemuan. Nah, satu kali pertemuan tadi pengalaman belajar siswa kan ada 3. Satu memahami, yang kedua mengaplikasikan, yang ketiga merefleksi. Kalau tujuan pembelajaran itu menurut Ibu mudah, bisa langsung ketiga-tiganya pengalaman belajar itu, ya silakan dilakukan ketiga-tiganya. Tapi kalau menurut Ibu bahwa tujuan pembelajaran ini tidak bisa langsung pengalaman belajar langsung ketiga-tiganya, pengalaman belajar pada hari pertemuan pertama hanya baru pada tahap memahami, ya memahami saja. Atau pertemuan itu masuk bisa mengaplikasikan dan merefleksi ya, mengaplikasikan dan merefleksi seperti itu Ibu. Jadi videonya nanti kan video ini tidak lari dari RPP yang Ibu susun.
Iya, makanya mau buat modulnya dulu Pak gitu. Ya. Jadi kan kalau modul kan apakah sampai ke refleksi pengalaman belajar gitu. Oh, Otomatis mungkin kan gini harus sama Bapak. dengan videonya Pak gitu. Ya, makanya Ibu lihat dulu tadi capaian pembelajaran itu bisa untuk 1 kali pertemuan atau tidak. Kalau tak bisa untuk 2 kali pertemuan, Ibu ambil saja 1 kali pertemuan. Nah itu 1 kali pertemuan Ibu mau sampai di mana? Kalau ini pertemuan pertama tentu memahami pengalaman belajarnya. Oh ini masuk pertemuan kedua berarti sudah masuk kepada mengaplikasikan. Nah ketika mengaplikasikan jangan lupa diingatkan kemarin ketika memahami. Jangan begitu masuk langsung mengaplikasikan, kan tidak. Pertemuan kemarin sudah memahami. Nah, sebelum masuk kepada mengaplikasikan, tentu Bapak Ibu ingatkan kembali. Di kegiatan awal, anak-anak masih ingat kemarin, kita sudah mempelajari tentang ini. Misalnya itu tata bahasanya, kosakatanya, tata bahasanya. Nah, sekarang kita akan coba menerapkan. Coba kamu tulis atau coba kamu berbicara, praktek dengan teman-teman kamu. Nah, itu. Ya, Bu Desi. Oke Pak, makasih. Ya, sama. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Mungkin yang dimaksudkan ini Pak, yang Apa? dimaksudkan Kak Desi tadi mungkin di tahap-tahap pembelajarannya. Jadi kegiatan awal, inti, dan penutup. Di penutup dia harus ada refleksinya gitu. Oh, Tapi ya, ini kan beda tahap bentar. pembelajaran sama pengalaman belajar gitu. Mohon izin saya ngundurkan diri ya karena saya juga ada kegiatan lain juga setelah ini. Jadi saya Baik, baik Pak. leave dari Zoom meeting ini Bapak Ibu. Sekali lagi terima Baik kasih Pak. atas Terima kasih perhatiannya. banyak Pak. Ya Terima Pak, kasih terima banyak kasih Pak banyak atas materi yang Pak. diberikan Banyak Pak. Pak Baik. Bagio. Terima kasih Selamat Pak. Ramadan. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.